kemudian lalu berdoa. Coba ketua siapkan terlebih dahulu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap menjaga kesehatan. Jadi hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Sukma. Keterangannya nak? Kita doa bersama-sama. Semoga teman kita cepat sehat. Menjelaskan materi kita pada hari ini. Ya. Hari ini jadwal jadi dirjen siapa nak? Jadwal ayat. Ke depan mana? Teman-teman yang lain coba berdiri terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Jadi sebelum ibu mulai, nah, materi kita pada hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup, ya. Tentunya ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tujuan yang pertama, kalian bisa mendeskripsikan, ya, tentang klasifikasi makhluk hidup yang terbagi menjadi 5 kingdom. Yang kedua, kalian harus bisa mengetahui dasar maupun sistem dari klasifikasi 5 kingdom. Nah, ini tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang, sebelum ibu menjelaskan materi rangkuman tentang klasifikasi makhluk hidup, ibu akan mengingatkan kembali materi kita pada minggu lalu mengenai dari komponen biologi. Kira-kira siapa yang masih ingat pembagian dari komponen biologi? Siapa yang masih ingat? Ya, Tiwi, silakan. Komponen biologi terbagi menjadi 2, yaitu biotik dan abiotik. Iya, komponen biologi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu komponen biotik dan abiotik. Coba tangan dulu. Nah, jadi sebelum ibu menjelaskan materi rangkuman tentang klasifikasi makhluk hidup, coba Anda perhatikan lingkungan di luar. Kira-kira lingkungan di luar di sana, nah, untuk mengaitkan materi kita tentang apa nih? Klasifikasi makhluk hidup. Nah, terdapat beberapa tumbuhan. Nah, jadi tumbuhan itu ada beberapa macam. Ada yang berpembuluh dan ada yang tidak berpembuluh. Nah, kemudian tingkat dari klasifikasi makhluk hidup ini itu nantinya dibagi beberapa tingkatan atau disebut dengan taksonomi. Taksonomi ini adalah tingkatan pembagian dari makhluk hidup. Nah kan? Jadi
Coba Tina. Dunia ke. Coba tangan dulu. Dan tadi kingdom ini merupakan tingkat dunia kerajaan, tingkat yang paling atas, baik itu dari komponen animalia maupun komponen plantae. Nah, sementara menurut Whittaker, tingkat ini akan dibagikan ke dalam beberapa kingdom. Nah, yang pertama Monera, sementara Protista adalah tingkat yang kedua. Nah, bahwa klasifikasi makhluk hidup itu secara menyeluruh tujuannya adalah untuk menyederhanakan suatu objek. Dari bahan bacaan ini, kuharapkan kalian bisa mengidentifikasikan sebanyak-banyaknya materi yang ada di dalam bahan bacaan. Kemudian kalian tulis kembali hal-hal yang terdapat di dalam bahan bacaan yang Ibu berikan. Ada 4 kelompok. Nah, kelompok yang kita bentuk sesuai dengan materi kita pada hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup di kingdom. Yaitu kelompok pertama nanti kelompok Monera, kelompok Protista, kelompok Fungi, Plantae. Kemudian nanti ada Animalia. Karena kita dibagikan ke dalam 4 kelompok, Animalia tidak termasuk pembagian dalam kelompok. Nanti setiap kelompok akan menampilkan atau mempresentasikan dari hasil diskusi berdasarkan nama kelompok.
Kingdom Monera. Monera adalah kelompok organisme yang untuk penguatan materi kita pada hari ini, ya, tentunya motivasi dan semangat belajar itu harus tetap ditanam dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita perhatikan untuk materi klasifikasi makhluk itu, tujuan kita pembelajaran kita pada hari ini adalah mempermudah kita untuk mengenali dari vertebrata. Apa itu, Nak? Vertebrata dimaksud dengan vertebrata? Yang dimaksud dengan vertebrata bagian tulang-tulang. Nah, jadi vertebratanya adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Coba Adik lihat, sebutkan bagian-bagian klasifikasi dari 5 kingdom. Klasifikasi dari 5 kingdom.